Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel terngeri se-Indonesia Raya. Ya, jadi di video kali ini kita bakal nge-review. Kalian udah tahu kan di depan kalian ada apa? Ya, kita bakal nge-review kelapa muda ini ya. Nah, ini dia nih teman-teman yang bakal kita review, kelapa muda ya. Oke. Ya, jadi sedikit penjelasan tentang kelapa muda. Sebenarnya kalau kita bilang muda, ini muda. Muda. Tapi kalau untuk degan ini udah agak tua dia. Agak tua. Udah ada batoknya. Udah ada batoknya. Jadi waktu kupasnya juga tadi agak susah karena udah keras kan. Karena kita perlu airnya aja. Perlu airnya aja ya udah nggak masalah kayak gini. Dan ini kalau misalkan langsung dari pohonnya, rasanya pasti jauh lebih enak dibanding yang dijual. Karena udah lama disimpan. Ya, yang udah beberapa hari lah ya. Jadi ini air kelapa muda. Air kelapa muda, walaupun kelapanya tua tapi airnya masih muda. Jangan lupa subrek sama tombol green. Oke ya, tadi kita udah review air kelapa yang sangat berguna ya. Jadi sebenarnya kita mau review salah satu mobil bukan buatan Jepang, bukan buatan Cina, dan bukan buatan Indonesia. Jadi ini mobil buatan Eropa, BMW E46. Jadi kita bakal nge-review mobil BMW E46 dan kita bakal tanya-tanya lah kenapa lebih milih BMW untuk pakai BMW E46 nih. Jadi kebetulan kita reviewnya di garasi aja ya, karena di luar lagi ada salju juga, jadi nggak mungkin kita review di luar. Jadi langsung aja nih, ownernya Edi Arliangga. Le, apa kabar Le? Apa kabar Le? Alhamdulillah sehat. Jadi Le kan, aku mau nanya nih kan, alasan kau milih BMW ini kenapa? Kan banyak nih mobil yang harga segini, kan banyak nih. Ada apa? Sedan-sedan yang lain, ada Honda, ada Toyota juga. Alasan kau beli mobil BMW ini kenapa? Apa kau memang dari kecil emang udah suka BMW atau gimana? Kalau dari kecil dari sampai SMA justru nggak tahu BMW. Ya. Nggak tahu BMW karena di kampung pasti yang lewat mobil pasaran ya. Jadi nggak tahu tentang BMW. Cuma emang lebih enak kita kalau ngomongin masalah mobil ini di dalam aja kayaknya. Oh, di dalam ya? Di dalam mobilnya. Jadi kita langsung tahu jawabannya kenapa mobil ini. Oh gitu, berarti rahasianya ada di dalam gitu maksudku? Ya, kita coba ngomongin di dalam aja. Tapi kan gini, kalau biasa kan orang review mobil tuh, ini maaf nih Le, bersih gitu kan. Tapi kalau ini kan agak-agak sedikit kotor, nggak apa-apa, berarti mobil ini hidup kan? Hidup. Dia jalan karena dia kotor. Kalau biasa mobil bersih tuh belum tentu hidup karena dia bersih terus. Dipakai kan? Nah, kadang nggak dipakai, nggak tahu mau. Udah jelas dipakai kotor. Kalau dia misalkan nggak dipakai, ada garasi otomatis kan dia nggak kotor. Oh gitu, oke. Sama ada tapak-tapak kucing ini kan berarti agak bersahabat sama hewan. Oh, ada tapak-tapak kucing Le ya? tapak kucing. Oke. Berarti mobil ini rahasianya ada di dalam ya? Jadi kita ngomongin waktu di dalam aja. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Le, kita udah di dalam nih, ya kan? Oh, mak, keren juga di dalamnya. Sebenarnya kan diajak ngomong di dalam karena di dalamnya bukan bagus sekali enggak, karena di luar pun ujar kan nggak ada. Oh, di luar. Kami nggak punya studio buat ngomong, jadi ya udah di dalam mobil nih kayaknya noise suaranya itu nggak terlalu terganggu. Enggak, karena kan kalau di luar pun kalau ada mic eksternal itu kan enak tuh ya kan. Kita nggak punya ya kan. Ya udah, ini kan YouTuber abal-abal, jadi ya kita mulai dari bawah, ya wajar kita nggak punya modal HP aja kan. Jadi gini, pertanyaan aku tadi itu kan kenapa kau bisa milih BMW? Karena banyak tuh mobil-mobil yang dengan harga segini bisa dapat banyak mobil, bahkan orang bilang bisa dapat mobil yang tahunnya lebih tinggi. Ini maaf nih, ini BMW tahun berapa? BMW ini tahun 2001. 2001. Ya. Sedangkan kau misalkan ada budget segitu, mungkin kau bisa beli
mobil yang di atas tahun 2001 mungkin kan? Kalau hitungannya tahun harusnya bisa. Nah, jadi alasan kau kenapa bisa milih BMW ini? Jadi alasan BMW ini sebenarnya nggak kuat alasannya kan. Jadi di awal kan naik mobil itu berdasarkan budget ya. Ada duit 50 beli Honda Vario waktu itu. Udah enak naik mobil tua yang bisa kita bilang trouble udah pasti ada namanya tua, tapi nggak terlalu jajan banyak juga. Jadi udah keenaan lah naik sedan tua dalam kurung kan. Sedan tua. Karena sedan muda pasti harganya mahal. Ya, berarti kau pernah pakai Vario? Pernah pakai Vario. Dan Vario tahun 97 selama 3 tahun. 97 selama 3 tahun. Berarti kau beli Vario itu berapa? Beli Vario itu waktu itu 54. Waktu beli itu bahkan bawa mobil pun belum bisa. Kau beli mobil tapi nggak bisa bawa mobil? Nah, jadi yang tes kawan, yang bawa kawan. Sampai rumah baru mikir kayak mana cara bawanya. Oh gitu. Nah, SIM belum ada. Cuma mungkin kemarin-kemarin yang ada pernah kejadian crash itu kami nggak ada SIM. Tapi berhubung orang yang salah dan dia lari, alhamdulillah. Karena kalau dikasuskan kemarin bakal kena. Tapi karena dia yang salah, ada yang nabrak, dia pula lagi yang lari, ya udahlah. Lari-lari lah kau ya. Nggak, berarti dari pertama emang suka sedan lah ya? Nggak suka juga, budget. Oh, karena budget. Karena budget sekian, belilah mobil itu. Jujur kalau misalkan awal, pasti orang yang kepengen karena mobil yang paling sering dilihat itu kan mobil keluarga ada pasti. Ya. Pengennya pasti mobil keluarga. Cuman waktu itu bahkan belum setengahnya mobil keluarga budgetnya. Zaman itu 50 juta itu kalau untuk mobil keluarga mungkin butuh 3 kali lipatnya dari 50 tadi. Sekitar 100-an ke atas. 100-an ke atas buat kita enak milih mobil keluarga. Habis itu pernah juga kejadian pulang kampung, berhubung rumah tempat kerja sama kampung itu jauh. Pernah pulang kampung naik mobil barang karena nggak ada mobil lagi di lebaran itu. Oh, berarti kau pernah pulang kampung naik mobil barang? Karena itulah tuh motivasi itu beli mobil dari situlah tuh. Berarti kau itu udah nikah belum kau tuh? Belum. Oh. Berdua. Jadi kami dua korban itu naik mobil barang. Mungkin kalau di situ, tapi karena kebetulan di dalam tuh nggak ada ayam ya kan, nggak masalah ya. Nggak ada kangkung ya kan? Kangkung nggak ada, Rip. Oh, kangkung ada. Mobil box yang tak apa-apa isinya, yang untuk dibawa mobil barang, intinya barang-barang dagangan yang dibawa pakai mobil lah. Kami di situ lah, karena memang lebaran susah nyari tiket mobil, apalagi buat kami yang kerjanya tuh masih nanya kira-kira bisa pulang atau nggak, keputusannya itu nggak pasti. Tapi kalau misalkan keputusannya pasti, kami mungkin bisa jauh hari beli tiket. Intinya pernah susah lah. Kalau diceritain sedihnya tuh lebih sedih dari film Thailand lah ya. Tapi kalau kita bilang sedih, kita nggak bisa bilang sedih juga, karena kan di dompet ada uang segitu, kita nggak boleh bilang sedih sebenarnya. Iya, ada uang segitu tapi fasilitasnya nggak ada kayak mobil. Jadi itu lebih kayak memanfaatkan peluang lah. Ada kita berapa itu udah beli, kayak gitu. Itulah nih, berarti alasan kau beli BMW ini jadi kayak mana? Kalau alasan beli BMW kemarin, ada mobil satu ya kan, udah rada bosen, mobil tua, ada rada Vario kan. Habis itu kawan gara-gara ngopi tuh kurang ajar dia kan, dia bilangnya gini, kau kemarin lihat BMW kata dia. Ya bener, lihat BMW 46 kan, semenjak tahu YouTube kan. Dia lihat kok bagus mobilnya, dari bodinya aja dulu, belum tahu dalamnya kan. Ada nih punya kawan aku dijual katanya, kau ada uang kata dia kan. Nggak ada, cuma mungkin kalau berapa dulu harganya, kalau misalkan tambah sekitar 30-40 aku ada kayak gitu kan. Itu dia nggak basa-basi, ya udah yuk kita ke kedai kopi, orangnya lagi di sana. Jadi emang langsung lihat kami siang itu. Berarti kok pikir BMW itu harganya mahal? Ya, nggak tahu. Terus jumpa kok sama yang punya mobil ini? Jumpa karena kami kebetulan memang kan biasa aku kan pakai training. Nggak pakai batik, bukan pakai batik tapi. Pakai training, pakai kaos biasa aja kan. Jadi waktu nyampe telepon, bang masih di kedai kopi itu, waktu itu di Ali Kopi Banda Aceh kan. Yo. Bang masih di kedai kopi nih. Iya kami mau lihat mobil. Oh boleh, mari aja katanya. Jadi waktu nyampe kan berdua kami Rip, kuncinya langsung dikasih ke kawan aku yang rapi nih. Oh, untuk buat ngetes. Habis itu dibilang kawan, bang bukan aku bang, dia yang mau lihat. Oh kau yang mau tes. Kasih kuncinya, dah. Tes lah ya kan, muter-muter. Udah naik aja, tes aja kan. Tes putar. Udah bawa kan, simpan terus keterangan-keterangan tentang mobil itu disimpan. Kita buat seolah-olah jangan kayak mobil ini wah kali, biasa aja gitu naik kan. Supaya dia juga jangan tinggi kali tes harga kan. Ya udah habis tes. Oke lah bang, kalau serius nanti kami kabarin kan kayak gitu kan. Pulang pas ngopi mikir lagi sama dia.
berapa harga yang udah ditawarkan? Waktu itu harga ditawarkan 95. Dia tawarin. Waktu itu 95 juta karena waktu itu memang BMW 46 pada murah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin agak tinggi, rada tinggi sih harganya. Waktu itu 95. Jadi WA pertama kali yang kami layangkan ke dia itu cuma bilang, "Bang, itu negonya berapa?" Kayak gitu aja. Habis itu udah negosiasi panjang, langsung dia bilang kalau mau 87, dibilang dia. 87. Kalau mau. Habis Dari itu 95 turun 87. turun ke 87. Habis itu ya udah berpikir kan kayak mana cara jual Vario, lihat fiturnya. Sebenarnya kalau pengen BMW itu ya cuma tok satu karena bodi luarnya. Oh iya sih. Tarik bodi luarnya. Enggak gini, kalau bodi luar BMW itu jujur kalau aku bilang memang keren. Nah. Karena ini perubahan BMW dari tahun lama ke tahun baru tuh nggak banyak perubahan dari bodinya tuh. Karena kan kayak mana ya? Nggak banyak perubahan kalau untuk di bodi ya. Kalau setahu aku kayak gitu. Kalau kasarnya kita bilang gini lah, misalkan orang yang baru belajar mobil atau baru mulai main mobil lah, kita bilang Lihat bentuknya aja udah suka. Lihat bentuknya aja dia udah suka dan pasti dia tahu oh ini BMW gitu maksudnya. Jadi identitas dari eksteriornya itu kuat dia. Memang BMW ada ciri Mercy, khas. Ciri khasnya kuat. Berarti dia. gini, kalau misalkan ada orang, misalkan orang memang bukan nggak ngerti kali mobil, misalkan dia tahu mobil, kita tutup tuh emblemnya tuh, emblem Ya, BMW-nya kita tuh. ganti Toyota pun dia pasti tahu. Kita ganti Toyota atau dia tahu oh berarti ini mobil Ya. BMW, ini mobil BMW nih, karena memang punya ciri khas kayak Mercy. Ciri khas, Mercy kayaknya di lampu ya. Mercy di Itulah, lampu. Itu yang buat kami pengen BMW ini. Oh salah satunya memang Habis itu waktu tes pertama kali nemuin rupanya BMW ini matic. Vario kan manual. Itu rasa matic. Kaki kiri kan jadi nggak ada kerja otomatis. Jadi nggak ada kerja santai. Jadi nggak bisa lah dia jadi pengangguran kan selama kita berkendara kan. Ya udah jadi kayak rasanya enak aja gitu di kota kita pakai mobil matic kan gitu. Berarti kaki kiri kok di atas ini bisa juga sebenarnya Bisa kan? sebenarnya. Tapi karena nggak enak ya udah di bawah aja. Karena nggak enak juga kan. Habis itu kan misalkan bawa anak juga gendong ini walaupun nggak boleh ya kan. Ya. Kalau di komplek aja boleh. Di komplek boleh, di anu raya jangan. Ya udah bisa lebih santai kan. Habis itu Matic ya. Berarti kau dulu pakai manual. pakai manual. Sekarang lumayan udah capek. pakai Matic. Lumayan capek kan. Ya udah. Oh, iya. Matic. Dah. Negosiasi itu uang belum ada karena mobil masih dalam bentuk mobil belum jual. Belum dijual mobil dulu. Belum. Habis itu langsung bilang ke kawan yang promoin BMW tadi. Ya udah gini aja, aku nggak mau tahu kalau mobil aku ini laku, aku beli BMW itu. Kalau nggak beli. Nggak ada duit, realistis Ya, aja kan. ya. Habis itu dia bilang, oke siap, berapa harganya kata dia kan? 55 kataku kan 55. Yang mau beli siapa tuh yang tanya berapa harga? Dia mau bantu jual, bukan mau beli. Oh, yang punya BMW ini. Bukan, kawan yang ngasih kenalan BMW. Oh, dia mau Kawan bantu ke kawan jual. lah ibaratnya. Ya. Ke aku bersih 55. Oh boleh kata dia. Rupanya memang udah rezekinya mungkin ya di BMW. Jadi 3 hari aja diposting sama dia nggak tau lah. Pokoknya 3 hari itu langsung laku mobil, langsung datang orang dan langsung diambil dikasih uang cash 55. 55 juta. Kau beli Vario itu berapa? 54. 54. Pakai 3 tahun. Pakai 3 tahun cuman ngurang 1 juta. Kok kurang nambah lah. Beli kau beli 54, jual 55. Jual 55, bahkan untung kau situ 1 juta ya. Gak untung lah, kita kan udah ada ganti lampu Oh ya iya, kan. jelas. Ada ganti bola lampu ya kan. Tapi kan intinya pada saat harga jualnya kan lebih tinggi. Jadi intinya kalau misalkan kalian ada budget 50, kalian mau gerak, kalian bisa perbaiki mobil sendiri, itu udah harga yang cocok buat kalian bawa anak dan istri kalian tuh pakai mobil. Sekarang Itu gini. masukan dari kami. Sekarang gini. Orang kalau ada duit 50 juta tuh beli mobil, otomatis kan mobil tahunnya tahun rendah nih. Ya. Kalau untuk pemakaian, kalau untuk mobil-mobil tua tuh intinya kita harus tahu mesin. Nah, Kita itu harus makanya- pinter. Istilahnya harus ngerti mesin juga. Karena kalau orang biasa pakai mobil 50 juta, setahu aku nanti capek. Boyok dia. Jadi Untuk sekali jaganya. pakai sebulan di bengkel. Nah. Ngerti kan? Nggak, Misalnya kadang setengah hari makanya. setengah hari atau 3 jam. 3 jam. 3 jam di lontong misalkan. Nah. Itu pulang ke sini, besoknya paginya nggak mau hidup lagi Masih mobilnya. mending kalau udah sempet pulang, kalau pas di toko lontongnya itu langsung minta tarik ke bengkel. Minta pinjam CRV orang tukang lontong tuh kan. Nah, ya udah. Tarik kan susah, makanya Tapi serius ya, misalnya keterangannya intinya kalau misalkan kalian mau gerak dan kalian ngerti mesin, itu bisa. angka 50 juta itu udah layak buat kalian naik mobil kayak gitu aja. Tapi kalau yang memang umum, yang ya cari aman, cari aman ya, kok bisa ya Kalau budget-budget yang 100 jalan di atas 100 di lah. atas 100 aman ya. Di atas 100 juga jangan ex BMW.
kalau di atas 100 X BMW kan dapatnya tua juga, sama juga. Oh, berarti BMW yang tahun rendah 100 tuh masih tahun rendah ya? Sekarang BMW itu kalau sekarang 100 masih jajan, dah pasti. E46 sekarang kan harga pasarannya udah lumayan agak tinggi karena peminatnya udah lumayan banyak. Tutorial untuk ngebenerinnya itu udah banyak. Jadi ya hukum pasar, semakin mudah diselesaikan semakin mahal harganya. Ini misalkan mobil berapa kau beli? Ini 87. Ini mobil 87. Hmm. Jadi sekarang mobil BMW E46 Go ini 2001 kan? Hmm. Udah pernah nggak orang misal mau beli gitu, Bang, jual nggak mobilnya? Jadi yang udah nih ya, yang udah head unit lengket di mobil. Setir ku copot lah, tapi bukan berarti nggak ada setir. Ada ku kasih setir standar. Ya. Setir ku copot. Ini yang udah diminta tukar sama Kia Rio Matic 2014. Satu lagi kawan, head unit sama setir dicopot, cepet dia berani. Jadi 100 juta itu aja, head unit ini nggak ada, sama ada. setir ini nggak ada. Emang apa head unit ini mahal emang? Head unit ini pasaran kan 7 juta nih head unitnya. Oh. Karena ini memang dibuat khusus untuk BMW 46. Jadi Ori. navigasi segala macam nggak ori. Tapi klop dia tapi sama khusus M46 memang ibaratnya dia dibuat khusus. Udah Android, udah segala macam, pokoknya untuk kekinian yang istilahnya udah head unit ini. udah oke lah. Udah oke. Udah Masuk kalau- udah ada Androidnya lah ya. Kalau setir ini memang, apalagi ini kan M-Tech yang ada pedal shift, ini nilai jualnya mungkin 6 sampai 7 juta. Untuk setirnya aja. Setirnya aja. Makanya kemarin ngejual mobil ada yang minta itu setir sama head unitnya itu copot aja bang, karena itu kan barang mahal, nggak mungkin karena harganya ada tinggi. Apalagi mobil ini juga ada sering kami buat videonya di Automotive Net. Jadi orang mungkin ada beberapa yang udah kenal mobil ini, makanya dia berani mahal. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk pasaran umum di luar sana yang layak kalian beli itu ya yang range harga 80 ke atas. Kalau yang di Untuk- bawah 80 siap-siap pakai koyok di jidat. Kalau nggak dijidat di pundak ya. Karena pasti ya gitu namanya BMW apalagi tua. Jadi kalau statement orang BMW aja itu udah buat pusing, apalagi tua gitu maksudnya. Segitunya lah karena Berarti apa? Untuk pemeliharaannya itu berat berarti ya? BMW pemeliharaannya nggak berat kalau dari segi pekerjaan, biayanya. biayanya. Oh, Karena sama partnya Parts, harganya spare beda. Nah gini, Sama-sama selang beda harganya. terkadang orang beli mobil tuh dia nggak mikir partnya. Nah ini kalau BMW berarti kan termasuk lumayan partnya kan? Ya BMW kan partnya mahal sesuai dengan pemakaiannya. Mungkin kalau misalkan mobil pada umumnya part ini tahan 3 tahun, mungkin di BMW tahan memang 5 tahun dia awet. Jadi kalau beli BMW tua itu yang paling penting ya milih unit itu yang paling penting sebenarnya. Jangan fokus di budget sebenarnya. Kami kemarin ya kalau kalian yang tahu Automotive Net tahulah gimana cara kami pegang mobil dan rawat mobil. Wajar aja, maksudnya kami bisa rawat seekor BMW kayak gitu. Misalnya buat kalian yang waktu mogok atau waktu kejadian apa-apa langsung pergi ke bengkel, kalau bukan sultan atau budget kalian itu gaji kalian Jangan itu coba-coba gede, lah. habis juga kalau sistemnya kayak gitu. Karena bengkel juga waktu masuk BMW ongkosnya beda pasti. Ya, pasti. Beda. Ya. Walaupun kadang sama kerjaannya, ganti bola lampu sama. Ya. Tapi BMW bang ini memang pasaran mahal, ya udah mau bilang kayak mana lagi kan. Makanya kami banyak pegang sendiri mobil ini gitu. Berarti intinya gini, kalau memang kita belum tahu kali tentang mobil, belum tahu kali tentang mesin, mending kok kalian mau beli BMW ya beli BMW yang memang di atas BMW tahun tinggi lah. BMW tahun tinggi. Boleh kalian beli BMW tahun rendah, tapi mesinnya harus oke. Betul nggak tuh? Menurut aku kayak gitu sih. Kalau mau BMW tahun 2001 E46, boleh kalian beli, tapi mesinnya emang harus betul-betul oke. Intinya kalau misalkan kalian beli seekor BMW, sebisa mungkin rekod manusianya, rekod perawatan dari orangnya yang lama itu harus ada. Jadi misalkan si owner, bang ini BMW gue jual dengan harga segini, ini dia rekodnya. Nanti kan pasti ada nota barang, nota perbaikan segala macam. Karena di BMW ini rugi kita kalau misalkan kan di namanya mesin kan ada yang fast moving, ada yang slow moving. Yang fast moving ini harganya udah rada-rada tinggi, tapi kalau misalkan kita mau ganti lagi kan
gede juga value-nya jadinya. Ya udah, jadi misalkan rengonnya udah jelas, oh ini filter udah ganti, fuel pump udah ganti, segala macam udah ganti, radiator udah ganti. Kita nggak perlu ganti lagi, walaupun mobil ini kita beli dengan harga yang agak besar atau agak tinggi, itu jauh lebih bagus dibanding kita beli yang bahan atau busuk yang mengharuskan kita mondar-mandir di bengkel. Akhirnya waktu kita total itu jauh lebih mahal dibanding mobil yang kita anggap mahal tadi. Ya, berarti intinya harus ada rincian dari harus ada rincian dari orangnya. Ini apa aja yang udah diganti Bang, ini apa aja yang belum diganti, kan gitu. Intinya gini, kalau mau beli BMW tahun rendah berarti kan harus suka otomotif sebenarnya. Ya, sebenarnya gini, mobil ini memang kita naiknya enak, kayak fiturnya juga ada lumayan canggih lah di tahunnya. Apalagi kalau misalkan yang di tahun 2002, 2003 itu kan udah bisa pesan cruise control dah. Pokoknya untuk mobil kekinian udah oke lah, AC auto segala macam. Kalau fitur-fitur itu kami rasa orang nggak bakalan nolak karena memang fiturnya itu jauh lebih canggih. Tahun berapa tuh? Kacanya udah auto semua. Enggak, ini udah auto semua. Oh, ini udah auto semua berarti ya? Kacanya. Jadi kalau fitur tuh udah pasti beda. Apalagi buat kalian yang tahu mobil atau pengen belajar mobil ini bisa kita selesaikan sendiri di rumah waktu ada trouble. Berarti ini udah ada airbag. Ini tulisannya tuh udah ada airbagnya, Li? Memang udah ada airbag. Kebetulan yang 2001 kan airbagnya cuma sepasang aja kanan kiri. Kalau yang 2000, yang 325 mau dari 2000 itu juga airbagnya di pilar udah ada. Karena kalau Toyota, kalau kayak Avanza tuh kalau nggak salah aku cuma 2012 yang udah ada airbag. 2013 sakit. Enggak, 2012 kalau nggak salah ya. Veloz tapi ya. Veloz 2012. Ini bahkan kalau yang 325 itu di pilar udah ada airbag juga. Oh gitu. Di sini udah ada airbag juga. Jadi 1.3 udah ada 6 airbagnya. Jadi mobilnya nggak lari lagi karena airbag ini satu aja berat kan, ada 6 biji kan. Iyalah. Ini yang kayak kau bilang tadi kan setirnya kan 7 juta tuh. Ya karena ini berarti kan bukan bawaan dia. Ini bawaan nih ori, tapi pedal seatnya ini retrofit. Intinya gitu. kalau udah ada pedal seat ini kan untuk ganti gigi. Jadi kan kalau Matic Straptronic ini kan bisa manual, bisa Matic. Jadi kalau kita mau main manual, kita bisa main di setir langsung. Ini buat nambah gigi, ini buat ngurangin gitu. Giginya ada berapa? Sama? Ada 4. Ada 4 ya? Matic, 4 Matic. Gear rasionya ini kebetulan agak kasar ya kalau misalkan dibandingkan BMW juga. Karena ada gear rasio yang sampai 5 percepatan, ini 4 percepatan. Jadi di BMW 46 itu misalkan kita mau beli, itu belajarnya harus bener-bener karena mesinnya aja itu tipenya ada banyak. Gitu juga Matic-nya, gitu juga segala macamnya. Ini AC auto, memang kalau kami naik selalu auto, nggak pernah nggak auto. Ya menurut keadaan di dalam lah ya. Paling enaknya misalkan mau hangat, mau segala macam lah. Berarti kayak switch jendela di sini semua ya? Di sini semua. Oh. Ini up down-nya auto.